Ya, pemerintah berencana akan kembali membuka impor beras sebanyak 1 juta ton pada tahun ini. Langkah ini dilakukan untuk menambah cadangan beras selama masa pemberlakuan PPKM. Presiden Joko Widodo berencana akan kembali membuka impor beras hingga mencapai 1 juta ton pada tahun ini, di mana kebijakan yang telah disepakati dalam rapat koordinasi terbatas ini dilakukan guna menambah cadangan pasokan beras selama masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengungkapkan bahwa saat ini PK telah mengantongi jadwal impor beras tersebut. Nantinya impor beras 1 juta ton akan terbagi menjadi 500.000 ton untuk cadangan beras pemerintah dan 500.000 ton sesuai kebutuhan Bulog. Selain itu, upaya menjaga ketersediaan stok beras tersebut dilakukan melalui penyerapan gabah oleh Bulog dengan target setara beras mencapai 900.000 ton pada saat panen raya bulan Maret hingga Mei 2021 serta 500.000 ton pada Juni hingga September 2021 mendatang. Sebelumnya pemerintah telah mengumumkan langkah impor beras pada bulan Januari lalu setelah ditemukannya peredaran beras impor asal Vietnam di pasar induk beras Cipinang, di mana masuknya beras ini terjadi saat stok beras nasional dilaporkan dalam kondisi aman tanpa gejolak harga yang berarti. Berbagai sumber, IDEX Channel. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di Mereka Review, dan di segmen ini kita akan bahas topik yang berbeda, urgensi impor beras di tengah pandemi. Dan saat ini kami sudah terhubung bersama dengan Ibu Sahara yang merupakan pengamat pangan dari IPB. Kita akan langsung sapa saja. Ibu Syahra, apa kabar Bu? Alhamdulillah, sehat Mas Yadid. Sehat Bu Sahara, terima kasih sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Topik kita menarik, Ibu Sahara, urgensi impor beras di tengah pandemi. Ini dari beberapa dialog yang saya lakukan sebelumnya, Ibu Sahara. Ini ketika pemerintah berencana melakukan impor beras ini, polemik terus mengemuka ini, Bu. Sebenarnya dari pandangan Anda, kebijakan impor beras ini seperti apa, terutama dalam waktu dekat ini, Bu, secara urgensinya, Ibu Sahara? Baik ya, kalau secara urgensi ya, saya kira kalau yang dilakukan sekarang dengan mewacanakan impor beras sebesar 1 juta ton, ketika kondisi sedang panen raya, dan kita tahu kan di Februari sampai Mei itu kan panen raya. Data historical tahun kemarin itu kan juga menunjukkan bahwa pada bulan tersebut beras itu, produk beras misalnya adalah surplus ya. Jadi kalau sekarang ini impor beras itu saya kira tidak urgen. Nah pertanyaannya apakah impor beras itu haram? Ya? Jawabannya tentu saja tidak. Karena apa? Di Indonesia itu kan beras merupakan komoditas politik ya, yang menyangkut hajat hidup masyarakat banyak, sehingga ketersediaannya harus dijaga. Dan harganya tentu saja harus stabil ya. Nah manakala produksi dalam negeri tidak mencukupi kebutuhan konsumsi dan cadangan pemerintah atau AMD, maka impor memang harus dimajukan ya. Sebagai contoh di tahun 2020 kita impor ya untuk menambah cadangan pemerintah sebesar 356.000 ton, dan di tahun 2019 kita impor sebesar 444.000 ton ya. Nah yang menjadi catatan ya bagi saya ya, impor di musim panen raya ini yang sangat tidak akan terjadi. Sebaiknya memang wacana impor itu ditetapkan setelah atau diumumkan setelah Juni, sekitar bulan Juni atau Juli. Nah pada saat itu produksi beras itu kan juga relatif aktif. Begitu Pak. Dari tingkat sensitivitasnya, Ibu Sahara, terkait dengan kebijakan ini, kemudian juga respon dari para petani, Bu. Ya kalau kita lihat kan wacana impor beras yang diumumkan pada saat kondisi panen raya itu juga akan mempengaruhi psikologi pasar. Nah, panen raya kita tahu kan produksi banyak, harga gabah pasti turun. Ditambah dengan adanya wacana impor, maka harga gabah tentu saja akan turun. Dan kondisi ini yang meresahkan petani. Saya beberapa waktu yang lalu memang sempat menelpon beberapa kami, dan mereka mengatakan bahwa kami ini sedang beberapa waktu lagi tentang saya, tapi ada kondisi sekarang mereka sedang panen raya. Tiba-tiba ada wacana seperti itu, yaitu tentu saja meresahkan itu. Baik, lebih kepada nanti akan mengganggu harga di pasaran dan menyebabkan harga di tingkat petani akan mengalami penurunan, begitu Ibu Sahara ya? Betul, psikologis aspek itu. Baik, tapi sebenarnya pemerintah juga sudah menyatakan, Ibu Sahara,
pemerintah beralasan kebijakan impor dilakukan ini sebagai iron stock, Ibu, atau barang yang disimpan Bulog sebagai cadangan dan ini harus selalu ada begitu. Dan pemerintah juga sudah mengatakan, ini dikutip dari tim redaksi kami dari berbagai sumber, pemerintah tidak akan mengeluarkan beras tersebut ketika musim panen ini. Artinya para petani tidak perlu khawatir. Nah, Anda melihat dari posisi-posisi seperti ini, bagaimana Ibu Sahara kebijakan yang dikeluarkan, psikologis pasar, kemudian juga pemerintah sudah mengklarifikasi terkait juga dengan kebijakan ini? Jadi begini ya, Mas David. Kita itu ya, ketika mendengar kata impor saja, itu pasar itu sudah bereaksi. Oke. Ya, jadi apalagi ketika itu diumumkan secara resmi, kemudian diumumkan ketika kondisi sedang panen raya. Nah itu pasti akan berdampak terhadap pasar. Walaupun sudah ada jaminan dari pemerintah yang mengatakan bahwa beras itu digunakan di cadangan pemerintah. Nah saran saya kenapa tidak dilakukan ya setelah bulan namanya Mei, misalnya setelah panen lainnya. Juni itu saya kira ya nggak apa-apa, karena memang panen itu sudah selesai. Karena sudah selesai dan kemudian apa namanya petani kan sudah mulai memasuki musim tanam yang baru. Dan tahun kemarin juga di bulan tersebut memang kita defisit. Jadi ada wacana impor dan keinginan pemerintah untuk merealisasikan wacana tersebut itu tidak mengapa. Baik, lebih ke arah untuk timing, kemudian juga dari sisi psikologis pasar begitu Bu Sahara. Iya, betul. Baik. Tapi kalau kita melihat pola produksi beras di dalam negeri sampai sejauh ini, apakah mencukupi pemenuhan kebutuhan dalam negeri, Ibu Sahara? Baik, kita lihat saja ya Mas ya, berdasarkan historik data ya, pada tahun 2020 itu produksi beras itu kan sekitar 31,33 juta ton. Mengalami kenaikan ya sekitar 21,46 ribu ton atau 0,07% ya dibandingkan dengan tahun 2019 ya. Sehingga di tahun 2019 tersebut kalau kita lihat produksinya sekitar 31,31 juta ton ya. Dan sekarang ini kan potensi produksi dengan berbagai kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah melalui food estate dan sebagainya itu tahun 2020 kan ada kenaikan potensi akan produksi. Yeah. Nah, dengan jumlah konsumsi yang sekitar 30 juta itu seharusnya cukup. Tetapi ingat, sekali lagi saya katakan beras itu kan komoditas politik ya. Sehingga cadangan atau iron stock itu menjadi penting. Nah, impor itu memang yang diarahkan untuk menambah cadangan pemerintah atau iron stock tersebut. Gitu kira-kira. Produksi dalam hal ini dari pengamatan atau analisis Anda sudah mencukupi begitu dari kebutuhan nasional? Kalau untuk konsumsi itu tergantung Mas, tergantung situasi juga ya, kondisi cuaca dan sebagainya. Tetapi kalau saya lihat setelah tahun 2020, 2019 yang seperti saya katakan tadi sebenarnya cukup. Makanya kalau kita lihat impor di tahun 2020 itu kan relatif kecil kan, hanya 350 ribu ton. Nah itu kan digunakan untuk cadangan pemerintah. Jadi memang impor, sekali lagi saya katakan, itu untuk menambah cadangan pemerintah. Kalau untuk konsumsi kan kita sudah cukup sebenarnya dari produksi dalam negeri. Cuman kan beras tadi komoditas politik, ya, sehingga perlu untuk ada ketersediaan stok yang bisa menjamin bahwa nanti ketika terjadi defisit serta musim kemarau, ya, stok pemerintah itu bisa digunakan untuk menstabilkan harga. Hanya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri sampai sejauh ini, Bu Sarah, kita belum bisa surplus. Kalau kita flashback ke beberapa tahun-tahun sebelumnya, Indonesia juga dikenal sebagai negara agraris, kemudian juga swasembada beras dalam hal ini. Halo, ya. Silakan Ibu. Halo, bisa diulangi? Baik. Dalam hal ini Anda melihat produksi beras secara nasional ini lebih kepada hanya sebatas untuk pemenuhan kebutuhan domestik dan itu pun kadang-kadang tidak mencukupi berbagai macam faktor termasuk cuaca yang Anda katakan tadi. Bagaimana dengan potensi surplus Ibu? Kalau kita flashback ke beberapa tahun sebelumnya, Indonesia dikenal sebagai negara agraris, kemudian juga ada program swasembada beras juga dalam hal ini, Bu Sarah. Ya, jadi begini, neraca ketersediaan pangan, terutama beras itu kan, kita harus lihat dari aspek produksi, lalu kan konsumsi, lalu kan
Kalau kemudian ada nggak yang diekspor? Kalau beras kan terutama yang kualitas medium kan relatif tidak ada ya. Kalaupun ada kan sangat kecil sekali ya. Lalu kemudian kita kalau produksi ya dikurangi konsumsi, dikurangi impor ya. Itu ternyata tidak mencukupi. Produksi dikurangi konsumsi, dikurangi ekspor maksud saya, tidak mencukupi. Maka kan impor ini perlu untuk apa dilakukan ya. Jadi sebenarnya impor yang saya berkali-kali tadi mengatakan ya, impor itu kan digunakan untuk menambah cadangan pemerintah, itu saja Bu. Oke. Ya. Nah kalau beberapa tahun yang lalu ya, itu terutama tahun 1984 ya kita nggak bisa suasana dan surplus ya. Tetapi kan kesini kan kalau kita lihat dengan semakin meningkatnya jumlah hidup ya, lalu kemudian penurunan luas lahan dan sebagainya ya, karena transformasi lahan dan sebagainya ya, produksi itu pun menjadi tidak bisa terlalu mengimbangi jumlah penduduk. Baik, kita akan jeda terlebih dahulu Ibu Sahrah, nanti kita akan lanjutkan, kita masih punya satu segmen lagi dan pemirsa bersama kami, Marga TV akan segera kembali sesaat lagi.